I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Hervé Poncharal berbicara kepada Crash.net tentang momen MotoGP yang menandai sebelum dan sesudah, terutama untuk Marc Marquez. Bos Tech3 itu merangkum, dan menengok ke belakang untuk mengingat ketika pada tahun 2020 seluruh kalender MotoGP harus diubah, akibat pandemi yang melanda seluruh dunia. Ketika Marc Marquez tiba setelah memenangkan gelar lain pada tahun 2019, dia mengalami nasib buruk dan jatuh, mematahkan humerusnya dan mengondisikannya selama 2 tahun berikutnya. Hervé Poncharal menyoroti potensi pembalap Honda, dan bahkan menyanjungnya. Salah satu pertunjukan paling luar biasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya, dan saya telah melihat setiap Grand Prix sejak 1985 adalah di Jerez 2020. Hervé Poncharal mulai berbicara. Setelah Marc pergi ke kerikil di awal balapan dan kembali hampir terakhir, cara dia menyalip semua orang, dan bahkan mengejar Fabio, sungguh luar biasa, kata Marc Marquez. Poncharal mengomentari potensi yang dimiliki Marc sebelumnya, karena tidak ada pembalap yang bisa mengalahkannya. Namun, dia cukup beruntung untuk tidak bisa bersaing selama sisa musim. Aku tidak bisa mempercayainya. Saya pikir tidak ada yang pernah memiliki keunggulan itu. Bahkan tidak di zaman Freddy, ketika sepeda pabrikan sangat berbeda dari sepeda independen. Sekarang motornya lebih rata, lebih dekat, kata kepala Tech3. Lengan Marquez yang kembali dalam kondisi prima adalah kabar baik baginya dan untuk kejuaraan. Oke, Marc tidak finish, dan setelah balapan yang luar biasa itu, dia telah melalui kesulitan yang luar biasa, katanya. Mengenang di Jerez 2020 di mana Marquez mematahkan humerus kanannya yang memberinya begitu banyak masalah dan sakit kepala. Tapi tidak ada yang membuatku terkesan seperti itu. Itu adalah penampilan yang luar biasa dan contoh tingkat bakat Marc. Poncharal jujur, karena pria dari Ilerdense membuatnya tidak bisa berkata-kata. Lengan Marquez kembali dalam kondisi prima adalah kabar baik baginya dan untuk kejuaraan. Sementara itu, Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, bapak dari 2 motor terbaik yang saat ini merajai MotoGP dan SBK, memberikan pendapatnya di GP1 tentang berbagai topik yang sangat menarik. Dall'Igna adalah kepala Ducati di MotoGP dan SBK, di mana merek asal Italia tersebut sedang mengalami momen terbaiknya. Nilainya tidak dapat dihitung karena dia tidak hanya mengarahkan dan membuat keputusan penting, tetapi juga motor keluar dari kepalanya. Menunjukkan bahwa saat ini dia adalah yang terbaik dalam menafsirkan peraturan untuk mendorong teknologi hingga batasnya. Ducati memiliki motor terbaik. Inilah yang diingat Dall'Igna ketika dia meyakinkan Bautista untuk meninggalkan MotoGP dan bergabung dengan proyek SBK. Saya sudah mengenal Alvaro sejak lama. Bahkan sebelum menang bersamanya di SBK, kami menang bersama di 125 pada tahun 2006. Kami selalu berhubungan selama bertahun-tahun, meskipun kami melakukan hal yang berbeda. Dan saya selalu berpikir bahwa Alvaro memiliki bakat yang luar biasa dan dia hanya menang sangat sedikit dibandingkan dengan bakat yang dimilikinya. Dan dia bukan tanpa alasan karena Bautista tidak pernah memiliki motor pemenang di tim resmi MotoGP. Ada kesempatan ini dan saya tiba di situasi di MotoGP di mana saya akan kesulitan menemukan motor untuk tahun berikutnya dan paling banyak. Hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah sepertinya saya memintanya untuk melakukan transisi ini, yang sudah saya minta bertahun-tahun sebelumnya ketika saya bekerja untuk merek lain. Saya selalu menjunjung tinggi dia dan berpikir dia bisa melakukannya dengan sangat baik di banyak kejuaraan.